Maka tatkala si Zaid itu telah selesai hubungannya dengan istrinya dengan cara menceraikannya, itu kan berarti Allah menyebutkan nama Zaid bin Harithah di dalam Al-Quran secara sorohatan, secara jelas. Tidak ada sahabat lain, Pak. Tidak ada sahabat lain selain Zaid yang disebutkan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Padahal beliau siapa? Mantan budak, tidak punya harta. Ya, mungkin dari sisi status atau strata sosial pun tidak memiliki, tidak ada gelar, tidak ada jabatan. Akan tetapi karena keakrabannya dengan ilmu, bahkan Nabi SAW menjadikan Zaid itu sebagai apa? Salah satu penulis wahyu, ya, katibul wahyi. Atau di antara contohnya yang lain adalah seorang ulama, ya, yang disebutkan oleh para ahli ilmu. Ada seorang yang namanya Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Kenapa dijuluki Al-Awqas? Ternyata si Muhammad ini memiliki kelainan fisik. Al-Awqas itu lehernya tenggelam, seakan-akan tenggelam ke mana, ke bahunya. Nggak punya leher, Pak. Tubuhnya tidak proporsional, sehingga ibunya yang memperhatikan pertumbuhan anaknya yang ada kelainan ini memberikan sebuah nasihat kepada putra yang dia cintai. Ya bunai, kata ibunya, wahai anakku, wahai ananda, lan takuna fi majlisin, ya, fi majlisi qaumin illa kuntal madhuku alaihi awil mashhuru minhu. Kalau kamu duduk di sebuah majelis bersama manusia, wahai anakku, pasti kamu akan menjadi bahan bulian, kamu akan menjadi bahan tertawaan karena fisik kamu yang seperti ini. Fa'alaika bitolabil ilm. Nasihat ibu kepada kamu, kalau kamu tidak ingin diremehkan oleh manusia karena fisik kamu yang seperti ini, apa kata ibunya, Pak? Tuntutlah ilmu agama. Fa'innahu yarfa'uka. Karena sesungguhnya ilmu itu akan mengangkat derajatmu. Itu janji Allah. Ternyata benar, Pak. Muhammad ini mengikuti nasihat dan arahan ibundanya. Dia belajar bersungguh-sungguh sampai akhirnya dijadikan sebagai hakim di kota Mekkah. Ini bukan sembarang kota, ya, bukan kota yang miskin ilmu, bukan sebuah tempat yang krisis akan kehadiran ulama. Itu gudangnya ulama Mekkah, Pak. Tapi siapa? Muhammad ini dijadikan sebagai qadhi, sebagai hakim. Disebutkan kata para ahli ilmu, beliau menjabat sebagai hakim di kota Mekkah 20 sanah, 20 tahun. 20 tahun. Dan apabila ada orang yang bersengketa atau memiliki masalah dan diadili di hadapan Muhammad ini, maka dia akan bergetar, maka dia akan grogi, dikarenakan kewibawaan yang dimiliki oleh Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Ini sedikit nasihat supaya kita betul-betul memuliakan ilmu, apalagi ilmu agama yang kita pelajari, ilmu tentang Allah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di malam hari ini akan melanjutkan kajian kita dengan kitab Thalathatul Usul, 3 landasan utama, yang kita sudah mulai masuk ke inti, ya, sudah mulai masuk ke daging dari risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau mengatakan fa'idha qila laka
apabila atau jika engkau ditanya apa 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh setiap manusia, yang hukumnya berarti fardu ain. Ini tidak ada tawar-menawar karena bersangkutan atau berkaitan dengan keselamatan seseorang di alam kuburnya. Faqul, maka katakanlah, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu, yaitu ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba mengenal Rabbnya, seorang hamba mengenal agamanya, dan seorang hamba Allah mengenal Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dirumuskan oleh Syekh yang baru saja kita baca, sekali lagi ini terinspirasi dari hadis apa? Hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu yang menyebutkan tentang perjalanan ruh seorang hamba yang dia akan ditanya dengan 3 pertanyaan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Terinspirasinya dari hadis itu kemudian oleh Syekh disusun secara sistematis, ya, dijabarkan dengan lugas, singkat dan padat, karena kita akan bersentuhan dengan dalil-dalil dari Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Syekh di sini menyebutkan tentang 3 macam ma'rifah, 3 macam pengenalan seorang hamba, ini merupakan 3 pengenalan yang kita tadi sudah katakan sangat penting. Karena apa? Tanpa 3 pengenalan ini, seorang tidak akan bisa mewujudkan firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 63 yang sudah terkenal, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja, kata Allah. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Tanpa 3 pengenalan ini, seseorang tidak bisa mewujudkan ayat tadi. Namanya orang yang mau beribadah, dia itu harus mengenal objek yang diibadahi. Ya baik. Siapa yang kita ibadahi? Allah. Kenapa kita harus mengenal Allah? Karena Allah adalah objek yang kita akan ibadahi. Kemudian kenapa kita harus mengenal agama Islam? Karena Islam adalah agama yang menerangkan bagaimana cara seorang itu beribadah kepada Rabb-nya. Ya. Tanpa kita mengenal agama Islam, kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara menyembah Allah. Nah, ini kaitannya. Kenapa sekali lagi 3 pengenalan ini sangat penting. Islam itu mengajarkan bahkan dari pagi sampai malam, jemaah. Seakan-akan kita tidak dibiarkan nganggur gitu saja. Pasti di setiap waktunya ada ibadah. Dari mulai kita bangun tidur, ada sholat subuh, ya, ada qobliyah subuh, terus masuk duha, ada sholat duhanya, terus di zuhur, ya, ada sholat lagi, terus ada ibadah-ibadah. Bahkan di sebelum kita tidur, kata Nabi SAW, hendaknya falyakun akhiru salatikum bil laili witra. Jadikan sholat terakhir kalian di waktu malam adalah sholat witir. Jadi kita tidak dibiarkan nganggur dari waktu-waktu yang kita lalui di kehidupan ini. Kemudian juga apa hubungannya ma'rifatun Nabi dengan ayat Ad-Dariyat 63? Kenapa kita harus mengenal Nabi? Karena Nabi adalah pihak yang menyampaikan risalah Islam, kan gitu. Jadi kalau kita mau menyembah, kita harus kenal objek yang kita sembah.
Kemudian kita harus mengenal satu agama yang di situ menjelaskan tata cara ibadahnya. Dan kita pun harus mengenal pihak yang membawa agama ini. Bisa dipertanggungjawabkan tidak? Ternyata bisa. Bahkan sangat amanah beliau. Ya, dijuluki dengan Al-Amin. Bahkan disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian seorang rasul, rasulun min anfusikum. Rasul tersebut dari golongan kalian, dari kaum kalian. Azizun alaihi ma'anittum. Kalau ada ibadah yang berat, Rasul ini juga merasa berat. Ya, contohnya misalkan sholat 50 waktu, Nabi pun bukan hanya melihat kepada dirinya, tapi juga melihat kepada kaumnya, sampai meminta masukan kepada Nabi Musa. Merasa berat dengan ibadah-ibadah yang memberatkan umatnya. Harisun alaikum bil mu'minin. Beliau adalah sosok yang sangat semangat menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang beriman, ya. Bil mu'minin raufur rahim, dan beliau adalah orang yang sangat santun dan sangat penyayang. Ini pentingnya 3 macam makrifah. Sekarang kita masuk ke teks lain dari tulisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, al-aslul awal, pondasi atau dasar yang pertama, ma'rifatur Rabb, yaitu mengenal Rabb, mengenal Tuhan. Fa'idha qilalak, kembali lagi Syekh memulainya dengan sistematisnya dengan bentuk tanya jawab. Apabila kamu ditanya, jika engkau ditanya, man Rabbu, siapa Rabbmu? Fakul, maka katakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'ami. Dialah Rabb yang membimbingku dan mengatur seluruh alam jagat raya ini dengan nikmat dan karunia-Nya. Wa huwa ma'budi, dan dia adalah Tuhan yang aku sembah. Laisa li ma'budun siwah, dan tidak ada bagiku sesembahan selainnya. Tidak ada bagiku sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan man Rabbu, ya, siapa Tuhanmu, ini bukan pertanyaan rendahan jemaah. Bukan pertanyaan remeh atau kaleng-kaleng, bukan. Walaupun kita sering mendengarnya. Ya, pertanyaan ini sangat penting dan perlu kita resapi dan imani. Kenapa? Karena akan menuntut kepada sebuah konsekuensi. Ini pertanyaan yang menuntut kita melakukan sebuah konsekuensi, bukan hanya mengucapkan atau sekedar mengimani adanya Allah, bukan. Ya, man Rabbuk itu, siapa Tuhanmu? Pertanyaan yang menuntut kita untuk mengenal lebih dalam. Coba lebih dalam seperti apa sih? Nanti kita akan singgung. Yang kita apabila abai dengan pertanyaan ini, kita akan celaka dunia akhirat. Kita akan menjadi orang yang gelisah di dunia, dan kita akan menjadi orang yang merugi di akhirat. Man Rabbuk ini kalau kita coba resapi jamaah, ini hampir mirip ya dengan pertanyaan Nabi Yakub alaihi salam kepada para putranya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-133. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang Nabi Yakub, wa idh hadara Yaqubal maut, ketika kematian itu sudah hampir tiba kepada Nabi Yakub.
Maka Nabi Yakub berkata, ma ta'buduna min ba'di, wahai putra-putraku, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Ini kan sama, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Atau versinya Nabi Yakub apa? Siapa atau apa yang kalian akan sembah? Apa jawabannya? Yang disertakan oleh Syekh, kita kembali lagi ke tulisannya Syekh, kata beliau, Rabbi Allah. Jawablah bahwasannya Robku. Robku itu berarti apa? Penciptaku, pemilikku, pengaturku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi Rabbani. Jadi kalau nanti sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu jamaah bahwa Rob itu ada unsur makna namanya tarbiyah. Kita sering dengar ya tarbiyah anak gitu. Tarbiyah itu apa sih? Merawat atau mengajarkan, mendidik. Tarbiyah Allah kepada makhluknya, kepada hambanya, kata para ulama ada dua. Yang pertama adalah tarbiyah ammah, yang kedua adalah tarbiyah khassah. Tarbiyah ammah itu sifatnya umum. Allah Subhanahu wa ta'ala merawat makhluk-makhluknya secara umum dengan apa? Kata para ulama diantaranya Syekh Abdul Razak di dalam syarah usul salasahnya, dengan Allah memberikan kepada mereka makan dan minum. Bukan hanya orang mukmin saja, orang kafir dikasih makan juga. Orang kafir juga dikasih minum, dikasih rizki, dikasih fulus. Berarti ini tarbiyah apa? Umum. Ada tarbiyah khusus, ya. Ada tarbiyah khusus. Tarbiyah khusus itu contohnya apa? Tarbiyah Allah Subhanahu wa ta'ala merawat atau mendidik hanya untuk orang-orang yang beriman. Dalam bentuk apa? Mengarahkan mereka kepada keimanan. Jadi kita nih sekarang diarahkan ke Masjid Nurul Ikhlas ini tarbiyah ammah atau khassah jemaah? Khassah. Enggak semua dikasih tarbiyah ini, tidak. Hanya orang-orang pilihan saja. Hanya orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Di antara dalilnya adalah surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Kalian itu bisa beribadah, kalian bisa berada di atas keimanan karena kehebatan kita bukan, kata Allah, akan tetapi Allah yang menjadikan hati kalian itu suka dengan keimanan. Berarti kita diatur sama Allah, Pak. Ditarbiyah hati kita supaya suka dengan iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan iman ini dijadikan indah oleh Allah di hati kita. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kita nih kalau melihat orang yang, mohon maaf, yang mabuk misalkan, Pak, yang judi, yang zina, ya, yang merampok dan seterusnya, yang bermuamalah riba, koruptor, kenapa kita benci kepada mereka? Karena kehebatan kita? Enggak, kata Allah. Allah yang menjadikan hati kalian benci kepada kekufuran, Allah yang menjadikan hati kalian itu benci kepada kefasikan dan kemaksiatan. Berarti kita ditarbiyah, tidak? Ditarbiyah karena tidak semua orang, sebagian ketika melihat misalkan biduan-biduan yang terbuka auratnya joget-joget, ada sebagian yang merasa nyaman, kayaknya saya masih mau di sini terus gitu. Ada yang gelisah, berarti dia hatinya ditarbiyah. Kalau dia gelisah, dia ditarbiyah khassah, ditarbiyah khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan ulaika humur rasyidun, mereka adalah orang-orang yang diberikan
petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata Syekh tadi, Allah itu mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam jagat raya ini. Berarti yang dimaksud Syekh, tarbiyah apa ini Pak? Ammah, umum ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di antara makna alladzi rabbani, yang menciptakan aku ya, dari aku awalnya tidak ada, dari awalnya kita tidak ada menjadi ada. Di dalam surat Al-Insan kata Allah, hal ata 'alal insan, apakah kalian tahu kalian itu pernah ada di satu waktu, lam yakun syai'am madhkura, yang kalian tidak bisa disebut sosoknya, kalian belum bisa disebut manusia. Ada waktu di mana kita belum bisa disebut sebagai manusia. Kemudian siapa yang mengadakan kita jadi manusia? Allah. Berarti Allah yang menciptakan kita. Dia yang memberi rizki, yang mengatur rizki kita. Alladzi rabbani, yang mentarbiyah aku, yang mengatur aku, termasuk rizki aku ya. Semenjak kita masih berada di dalam kandungan kita, di dalam kandungan ibu kita, ketika kita belum bisa melakukan apa-apa, siapa yang ngasih rizki Pak? Allah. Sampai kita dilahirkan, kemudian kita bisa melakukan sesuatu hal, yang ngasih rizki siapa? Tetap Allah. Tetap Allah. Ya, makanya dalam konsep mencari rizki perlu adanya ketawakalan. Yang menentukan rizki kita adalah Allah, bukan kekuatan kita. Ya. Kata para ulama, usahanya orang yang tamak kepada dunia tidak akan pernah menambah rizkinya, walaupun secara kasat mata nambah, tapi tidak menambah hartanya sebetulnya, tidak menambah rizkinya. Kalau dia mendapatkan harta dari usahanya, kalau bukan rizkinya, mungkin dalam waktu yang singkat akan hilang. Ya, kita lihat rumah-rumah konglomerat itu Pak, misalkan di kota wisata. Ya. Itu orang bangun rumah itu saya yakin miliaran rupiah. Ya. Kalau bukan rizkinya dia, ujung-ujungnya kosong. Banyak sekarang rumah-rumah kosong. Alangkah indahnya kalau dijadikan rumah tahfidz. Gitu ya. Ini seakan-akan itu bukan rizki dia. Iya, dia mendapatkan itu, tapi statusnya hanya apa? Sebagai hanya Allah ingin ya lewat saja melalui tangannya itu. Dan dalam mencari rizki ya, lihat para ulama, mereka begitu tawakal, dan karena mereka tahu tadi yang ngatur rizki saya adalah Allah, akhirnya apa? Muncul namanya tadi sifat tawakal yang baik dan tenang Pak hidupnya, tidak gelisah. Ada sebuah kisah disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Ulama ini kalau dia mencari rizki, dia tidak terlalu ngoyo, ya, tidak mati-matian. Sampai akhirnya dia dikomentari oleh teman-temannya, kalau kamu kerjanya seperti ini, min aina ta'kul, kamu akan makan dari mana? Lihat, kata si ulama ini, subhanallah, kata dia. Subhanallah, Allahu Akbar. Innallaha yarzuqul kalba afala yarzuqu Aba Usaid. Kepada rekannya yang mengomentari, sesungguhnya Allah yang memberikan rizki kepada anjing, dia adalah zat yang memberikan rizki kepadaku. Anjing saja binatang najis dikasih rizki sama Allah Pak. Apalagi kita yang sujud kepada Allah, masa kita tidak dikasih rizki? Kan gitu. Anjing saja yang najis ya, yang menjijikkan air liurnya, dikasih rizki sama Allah. Lalu bagaimana kita, seorang hamba yang sujud, yang bertawakal, yang doa kepada Allah, masa kita tidak dikasih rizki? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud,
Wa ma min dabbatin fil ard, tidak ada sesuatu pun yang melata di atas muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Jadi yang menanggung rizki kita itu Allah. Orang tua tanamkan kepada anak-anaknya jangan bergantung kepada orang tua, kepada abahnya, kepada abinya. Ya. Sebagian orang tua mendidik anaknya gimana? Katanya, selama bapak punya usaha aset itu, kamu akan terjamin rezeki kamu, kuliah kamu terjamin. Oh enggak, jangan katakan seperti itu. Yang menjamin rezeki kamu sampai kamu kuliah, sampai kamu kerja itu Allah. Ini dalilnya surat Hud. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, dan dialah Allah yang mengetahui tempat tinggal dan tempat penyimpanan harta hamba-hambanya. Kullun fi kitabim mubin, semua itu sudah tercatat di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Rizki kita sudah dicatatkan oleh Allah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau Allah yang mengatur kita, menciptakan kita, memiliki kita, maka pantaslah Allah itu dijadikan sesembahan. Makanya di ayat tadi, wa huwa ma'budi, kalau begitu, kalau Allah yang menciptakan saya, yang mengatur kehidupan saya, pantas Allah yang saya jadikan sebagai sesembahan. Ya. Dia yang aku akan jadikan sebagai objek pengabdianku secara totalitas. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dalilnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah dengan pujian-pujian yang sempurna. Alhamdulillah, Allah itu dipuji dengan kalimat tahmid. Kenapa, Pak? 3 kata para ulama. Karena Allah adalah zat yang maha indah nama dan sifatnya, maha sempurna nama dan sifatnya. Allah adalah zat yang maha bijaksana dengan perbuatannya, dan Allah adalah zat yang memberikan karunia kepada hamba-hambanya, sehingga Allah berhak untuk mendapatkan pujian yang sempurna. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb. Ini. Kembali lagi kata Rabb. Rabb semesta alam, yang mengatur alam semesta. Kemudian kata Syekh, wa kullu ma siwallahi alamun. Maka dari ayat ini, semua selain Allah itu disebutnya alam, disebutnya makhluk. Ya, wa ana wahidun min dzalikal alam. Maka katakanlah, ya, kita nih adalah salah satu dari alam tersebut. Kita adalah salah satu dari makhluk Allah tersebut. Apa bedanya alam atau khalik dengan makhluk, jemaah? Kalau khalik itu yang mencipta, kalau makhluk itu yang dicipta. Khalik itu yang disembah, sedangkan makhluk itu yang menyembah. Khalik itu yang memberi, sedangkan makhluk itu yang diberi. Jadi ada perbedaan, jangan ditempatkan tidak sesuai dengan tempatnya. Ada makhluk, sebagian manusia menjadikan makhluk yang harusnya menyembah tapi disembah. Contohnya orang-orang sufi, ya, menyembah wali-walinya. Jangan kita menyembah kepada selain Allah, ya. Selama statusnya makhluk, jangan disembah. Bahkan kata Syekh Abdul Razak, Pak, sekalipun makhluk itu betul-betul terlihat berjasa kepada kita, makhluk, ada sebagian ya pihak mungkin merasa ini sepertinya gara-gara si sesuatu ini saya ini selamat, saya ini kehidupannya jadi tertata dan seterusnya.
sekalipun ya makhluk itu betul-betul berjasa dan memiliki hak yang tinggi, tidak boleh diibadahi. Yang berhak diibadahi hanya Allah. Makanya kata Nabi, siapa sih pihak yang paling berjasa dalam satu tatanan keluarga? Suami ya Pak ya. Dia yang mencari nafkah, dia yang berjuang dengan keringatnya, dia yang melindungi, mengayomi istri dan anaknya. Kata Nabi, kalau seandainya aku diizinkan untuk memerintahkan seseorang boleh sujud kepada selain Allah, kalau boleh, aku akan perintahkan si istri untuk sujud kepada suaminya. Saking suami ini memiliki jasa, tapi kan nggak boleh. Apalagi cuma sekedar wali-wali gadungan. Apa bahasanya? Oknum yang cuma jualan air katanya, jualan air sholawat ya. Nah ini tidak berhak untuk diagung-agungkan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika menyinggung ayat Alhamdulillahirabbil alamin, kata Syekh Abdul Razak, kalau kita menghayati ayat ini jamaah, kita tidak akan menjadi orang yang lupa diri. Banyak orang baca ayat ini, Alhamdulillahirabbil alamin, minimal 17 kali dalam sehari, tapi lupa diri, nggak tahu diri. Nggak tahu diri, maksudnya bagaimana? Dia nggak sholat, dia tidak beribadah. Harusnya kalau dia baca al-alamin ini kan saya. Kita alam bukan Pak tadi? Alam kita nih. Harusnya kalau kita sadar sebagai alam, maka kita harus beribadah. Kata Syekh, kita nih banyak lupa ya. Lupa dalam bentuk kitanya sombong. Tadi merasa orang itu kalau tidak mau beribadah biasanya sudah merasa kuat. Dia melakukan maksiat, ya zina. Dia ngerasa misalkan kebal hukum. Sehingga apa? Dia melakukan kemaksiatan itu. Dia lupa bahwa dirinya itu alam. Dia adalah makhluk yang dulunya hanya berasal dari cairan yang hina. Kita ini alam, udah ma'alam, kita berasalnya dari cairan yang hina. Kata Syekh Abdul Razak, dan kita yakhruj, kita ini keluar min sabilaini, min ahadis sabilaini marratain. Kita keluar dari alat, mohon maaf Pak, dari alat kemaluan orang tua kita berapa kali? 2 kali. Iya nggak? Yang pertama dari ayah kita Pak, berupa mani. Kemudian apa? Kedua kalinya dari kemaluan ibu kita. Tapi kita banyak lupa diri, sombong, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beranjak ke teks yang berikutnya dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kata beliau, fa idza qila lak, apabila engkau ditanya, engkau kan tadi mengatakan bahwasannya Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Bima arafta rabbak, kalau begitu bagaimana cara engkau mengetahui atau mengenal Tuhanmu? Dengan cara apa? Dengan cara apa engkau mengenal zat yang engkau sembah? Maka kata beliau, fakul, jawab pertanyaan itu, bi ayatihi wa makhluqatihi. Saya mengenal Allah adalah zat yang satu-satunya berhak untuk disembah dengan ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah ada berapa jamaah? Ada 2. Kata para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Usul Salasah beliau. Yang pertama ayat syar'iyah. Yang kedua ayat kauniyah.
Ayat syariah ini apa sih? Ayat tanda-tanda kebesaran Allah dalam wujud firman, dalam wujud ayat Al-Quran, dan dalam wujud hadis Nabi SAW. Sedangkan ayat kauniyah itu dalam wujud apa? Dalam wujud ciptaan-ciptaan Allah yang kita lihat, ya, dari gunung, langit, matahari, laut, bulan, bintang, dan seterusnya. Ayat syariah di antara perbedaannya jamaah. Apa sih ayat syariah tadi? Ayat syariah tadi apa? Al-Quran, hadis, Pak. Apa bedanya dengan ayat kauniyah yang bentuknya alam, yang bentuknya makhluk? Kata para ulama, kalau ayat syariah itu cakupannya khusus, hanya bisa diketahui atau sering diketahui oleh orang beriman saja. Iya tidak, Pak? Yang buka Al-Quran Konghucu buka tidak? Kan tidak. Nasrani juga paling cuma orientalisnya saja yang ingin apa? Mempelajari Islam tapi untuk merusak Islam, melihat, mencari-cari kesalahan Islam. Sedangkan ayat-ayat kauniyah itu cakupannya lebih luas, bisa dilihat, bisa dikenal oleh muslim ataupun kafir, ya, ataupun orang munafik. Itu perbedaannya. Baik, di antara contoh ayat syariah, misalkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran. Contohnya Allah Al-Ghafur, gitu ya. Allah Ar-Rahim. Allah itu As-Sami', maha melihat, maha mendengar. Al-Basir, maha melihat. Kemudian juga Allah memberikan kabar di dalam Al-Quran bahwasannya Allah istiwa, beristiwa, bersemayam di atas arsy. Nah, berarti kita ini, kenapa kita mengibadahi Allah? Karena saya kenal, saya mendapat informasi yang valid dari sebuah ayat syariah. Ayat syariah sekali lagi Al-Quran. Kenapa kita harus percaya, Pak? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nisa, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Seandainya mereka, ya, seandainya Al-Quran ini berasal dari selain Allah, maka akan terjadi kontradiktif yang sangat banyak di dalamnya. Akan terjadi banyak pertentangan. Kenapa saya begitu percaya dengan informasi yang disampaikan di dalam Al-Quran? Karena Al-Quran ini dikatakan turun. Dari mana? Dari langit. Berarti kalau Al-Quran itu turun, berarti ada yang menurunkan. Siapa yang menurunkan? Allah. Kemudian, kok bisa ya sekian banyak kalimat, Pak, sekian ribuan kalimat di dalam Al-Quran, kok tidak ada yang kontradiktif? Kok tidak butuh revisi? Berarti ini yang menurunkannya adalah zat yang maha kuasa dan sempurna. Tadaburi makanya ayat-ayat itu. Kata Allah, kenapa kalian tidak mau mentadaburi ayat-ayat Al-Quran? Kenapa saya percaya kepada Al-Quran? Karena 15 abad yang dilalui oleh manusia, Pak, tidak ada satupun pihak yang berhasil merubah Al-Quran. 15 abad Al-Quran ini, Pak, diketahui atau dibaca oleh musuh-musuh Islam bahkan. Tapi apa? Tidak ada satupun pihak yang berhasil merubahnya. Walaupun hanya satu huruf, walaupun hanya satu harokat. Makanya saya percaya bahwasanya Allah As-Sami'. Allah adalah zat yang maha mendengar. Berarti yang namanya maha itu kan
udahlah, berarti kita tidak ada pihak yang harus kita sembah kecuali yang maha ini, yang maha besar, yang maha agung, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha menyayangi. Ini sudah azan isya. Baik, kita jeda azan isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Izin melanjutkan sedikit jamaah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Masih tentang bagaimana cara mengenal Allah. Ya, kalau sebagian kan ditabrakan dengan kenapa sih kamu menyembah sesuatu yang tidak kamu lihat? Nggak ada hubungannya. Ya, sebagian orang-orang liberal atau orang-orang yang ateis kan gitu Pak. Mereka tidak akan percaya kecuali dengan apa yang mereka rasakan atau lihat. Kalau kita kenapa menyembah Allah padahal kita tidak melihat? Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita bisa mengenal Allah, bisa merasakan keberadaannya. Dengan apa tadi? Ayat syar'iyah. Supaya bisa mengenal Allah dengan ayat syar'iyah berupa Al-Quran dan Sunnah itu dengan cara apa? Ditadaburi. Sedangkan cara mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyah itu dengan cara apa? Bukan ditadaburi, ditafakuri. Beda bahasanya. Tadabur dengan tafakkur. Tafakkur itu untuk ayat kauniyah. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya adalah surat Ali Imran ayat yang ke-191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang berzikir, senantiasa berzikir kepada Allah baik dalam kondisi berdiri, duduk ataupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka adalah orang-orang yang bertafakkur kepada apa? Penciptaan langit dan bumi. Kita mengenal Allah melalui langit dan bumi itu dengan cara ditafakkuri. Ditafakuri, Pak. Contohnya mungkin yang jarang kita atau mungkin kita tidak sampaikan kepada keluarga kita. Coba ini lihat Allah begitu detail. Allah itu Al-Khabir, pencipta langit dan bumi ini Al-Khabir yang sangat detail dan teliti. Kok langit dengan begitu luasnya tidak ada bolong sama sekali? Begitu sayangnya Allah kepada kita, langit yang tidak ada tiangnya kok tidak roboh menimpa kita. Bulan bintang yang tidak ada tali gantungannya kok tidak jatuh menimpa kita. Pikirkan. Coba Pak, yang menciptakan bumi ini selain Allah, rusak bumi ini mungkin. Tapi Allah adalah zat yang maha detail. Sehingga apa? Bumi ini Allah jadikan apa Pak? Datar. Kita nggak kebayang Pak kalau Allah jadikan dataran bumi ini seperti bubur. Antum bisa bangun masjid nggak? Kalau tanahnya ini seperti bubur, pernah nggak kita berpikir seperti itu? Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha detail ya Allah penciptaannya.
Engkau jadikan bumi ini begitu tenang, bisa dipijak oleh kaki kita. Saya bisa jalan ke sini, ajak keluarga saya. Ya. Coba Allah tadi jadikan bumi ini seperti bubur, Pak. Ya. Mungkin kita tidak bisa hidup di atas dunia ini. Ditafakuri, dan jangan pernah meremehkan ibadah tafakkur. Jangan pernah meremehkan ibadah tafakkur. Ini ibadah yang pernah dilakukan oleh Nabi siapa, Pak? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim. Yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Baik sebelum Nabi diutus ataupun setelah Nabi diutus. Kata para sahabat, aktsaru ma yakunu, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu ila sama. Yang sering dilakukan oleh Nabi adalah mengangkat kepalanya ke langit, melihat langit, mentafakuri ciptaan Allah. Baik itu setelah diutus ataupun sebelum diutus. Makanya kita sering dengar katanya dulu Nabi sebelum diutus suka menyendiri di mana? Gua Hiro. Ngapain, Pak? Ngelamun. Ibadah. Nanti ditabrakan lagi, Ustadz kok beribadah, bukannya Nabi belum diutus? Ibadahnya dengan ibadah apa? Dengan ibadah peninggalan Nabi Ibrahim, yaitu apa? Tafakkur. Bertafakkur. Nabi melihat langit, melihat gunung-gunung itu, melihat ya bintang di Gua Hira, ya. Di Jabal apa? Di gunung apa Gua Hira itu, Pak Hakim? Gunung Rinjani? Bukan. Gunung Jabal Nur namanya, Pak. Gua Hira itu di Jabal Nur. Jaraknya sekitar 4 kilo sampai 5 kilo dari Makkah. Tingginya 600 meter nih, kalau tidak salah. 600 meter lebih. Ya. Nabi begitu kuat, Pak. Bolak-balik untuk tafakkur, untuk menjauh dari keburukan kota Makkah ketika itu yang banyak kesyirikan dan kejahiliahan. Jangan remehkan ibadah tafakkur. Ibadah ini yang menjadi andalan sahabat Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu. Ketika ada laki-laki yang pengen ketemu Abu Darda ke rumahnya, ternyata Abu Darda nggak ada. Adanya istrinya siapa, Pak? Ummu Darda. Nah, suaminya kan Abu Darda, istrinya Ummu Darda. Kata si laki-laki ini, wahai Ummu Darda, saya pengen tanya, ma afdalu ibadati Abi Darda? Apa sih ibadah yang menjadi andalannya Abu Darda? Sholat tahajud atau puasa atau apa sih? Apa kata istrinya? At-tafakkur wali akibar. Ibadah andalannya Abu Darda adalah bertafakkur dan mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Itu jamaah. Dengan itu kita akan mengenal Allah. Oh, kalau ada ciptaan berarti ada yang menciptakan, kan gitu, Pak. Orang Arab Badui saja pernah ditanya, bagaimana kok kamu percaya ada Allah? Kata dia. Kata si yang bertanya ini, heh Arab Badui, kamu kan miskin ilmu, kamu kan keterbelakang, kamu hidupnya hanya di gurun, komunikasi hanya sama unta, sama embek saja, berpindah-pindah juga tempatnya. Kok kamu yakin ada Allah? Apa kata si Arab Badui ini, Pak? Lihat, jangan kalah. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Mas, kata si Arab Badui ini, kotoran unta itu menunjukkan ada untanya. Wal masiru wal atharu yadullu 'alal masir. Kalau ada jejak, itu berarti tanda ada yang apa? Lewat. Berarti ini dengan adanya langit, ada bintang, ada bulan, ada laut, ada gunung. Berarti ini tanda ada yang menciptakan. Dan yang menciptakannya adalah Allah. Ini Arab Badui, Pak. Begitu yakin dia. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin akhir dari
pembahasan kita, insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sebelum ditutup, mungkin silahkan kalau ada yang bertanya, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.